Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang operasi vektor dalam ruang dimensi 2 atau di bidang ya, R2. Oke, seperti yang kalian ketahui, pada minggu kemarin kita bahas tentang konsep dari vektor, bahwa vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah ya. Biasanya dilambangkan dengan garis yang beranak panah. Oke, selanjutnya untuk operasi vektor, operasi itu sendiri ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan vektor itu ada dua aturan. Yang pertama itu menurut aturan segitiga, dan yang kedua itu menurut aturan Darjar Genjang. Jadi penjumlahan pengurangan itu ada yang secara grafis dan ada yang secara analis. Kalau secara grafis itu berarti bentuknya berupa gambar vektornya. Kalau secara analis itu berarti secara hitungan. Oke, yang pertama dulu kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor menurut aturan segitiga secara grafis. Oke, ilustrasinya di sini misalkan ada vektor A dan juga ada vektor B. Ya, kalau kita tambahkan vektor A dan vektor B, maka akan menjadi ada vektor A. Berikutnya ada vektor B. Cara menambahkannya itu adalah garis ujung dari vektor A kita satukan dengan garis pangkal dari vektor B. Vektor A itu arahnya ke atas dan vektor B itu arahnya ke bawah. Dan sekarang cara menjumlahkannya adalah kita tarik garis dari pangkal titik A atau vektor A ke ujung dari vektor B. Nah, seperti ini. Dari pangkal ke ujung dari B. Kita misalkan adalah vektor C, atau di sini vektor A tambah vektor B. Ini gambarnya adalah sebuah gambar segitiga. Makanya di sini kita bahasnya dengan aturan segitiga seperti itu ya. Oke, contoh lainnya. Misalkan ada vektor A, ada vektor B yang arahnya kiri ke atas, tadi vektor A arahnya kanan ke atas, dan vektor C arahnya kanan ke bawah. Oke, kita misalkan A ditambah B. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ditambah itu ujung dari vektor A berhimpit dengan pangkal dari vektor B. Oke. Nah, kalau tambahin lagi tangan dengan vektor C, berarti ujung dari vektor B berhimpit dengan pangkal dengan vektor C. Sehingga nanti ketemulah pangkal dari A dan ujung dari C. Nah, pangkal dari A dan ujung dari C. Ini bisa disebutnya penjumlahan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Atau seperti ini, misalkan ada vektor A ditambah B dikurangi C. Maka gambarnya seperti ini. Vektor A tadi seperti ini. Terus ada vektor B. Kita tambahkan berarti ujungnya. Nah, kalau kita kurangi berarti anak panah vektor C ini berbalik arah. Kalau tadi dalam soal itu anak panahnya ke bawah, nanti kalau dikurangi itu anak panahnya menuju di atas seperti ini ya. Oke, kita langsung saja kita kurangi dengan vektor C, berarti seperti ini. Oke, harusnya seperti ini kalau ditambah. Kalau dikurangi berarti kita ganti anak panahnya jadi di atas seperti itu. Tetap untuk ujung dari vektor B berhimpit dengan pangkal dari vektor C. Cara menghitungnya berarti dari pangkal A
ke ujung C. Nah, seperti ini. Dapat diperoleh faktor A tambah B dikurangi C. Paham ya? Berarti kalau penjumlahan itu inversenya atau kebalikannya adalah pengurangan. Makanya arah vektornya juga berbalik. Ya, kalau dikurangi berarti arah faktornya berbalik. Itu kalau secara grafis. Dengan menurut aturan segitiga. Oke, seperti ini. Berikutnya, kalau menurut aturan jajar genjang. Masih secara grafis ya, atau secara gambar. Karena ada vektor A dan ada vektor B. Maka, vektor A. Nah, kalau secara jajar genjang, kalau tadi secara segitiga itu ujung vektor A, kita berhimpit dengan ujung vektor B. Kalau secara jajar genjang, berarti titik pangkal dari vektor A kita himpitkan dengan titik pangkal dari vektor B. Nah, nanti kita akan membentuk sudut, namanya sudut alfa. Nah, berarti aturan di sini jajar genjang itu harus membentuk sudut. Oke, setelah sudut itu kita harus ilustrasikan garis, kita tambahkan ilustrasi garis yang sejajar dengan vektor A. Nah, seperti ini. Itu nada jajar genjangnya. Maka, nah, A tambah B-nya adalah kedua garis yang tadi yang saling berpotongan dengan salah satunya sejajar vektor A dan salah satunya sejajar vektor B. A tambah B. Seperti itu. Itu secara jajar genjang. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, tahu ada dua cara yang seperti tadi. Tetap caranya sama. Oke, seperti itu. Berikutnya, contoh lainnya, misalnya ada faktor ABC. A, B, dan C. Kita, nah, faktor C ya. Oke, A tambah B, berarti kita tarik pangkal. Dengan cara tadi melukis dulu garis yang sejajar dengan vektor A dan garis yang sejajar dengan vektor B. Ini garis yang sejajar dengan vektor A nih. Ini. Dan garis yang sejajar dengan vektor B adalah ini. Kita tarik titik tengahnya. Tarik pangkal dari ke ujungnya. Oke. Terus kita tarik lagi garis yang sejajar dengan vektor C. Oke, dengan yang sejajar dengan vektor A tambah B. Nah, sehingga A tambah B pasti adalah garis yang berwarna hijau. Oke, seperti itu. Dan jajar genjangnya. Kalau tadi secara grafis ya. Nah, kalau sekarang penjumlahan pengurangannya secara analis atau secara hitungan. Kalau secara analis, ini sebenarnya sudah bisa kalian terka, hanya menjumlah dan mengurangkan. Apa yang dijumlah dan apa yang dikurangi? Yang jumlah yang dikurangi adalah elemen-elemen atau komponen-komponen yang seletak. Dan syaratnya adalah harus ada dua faktor atau lebih. Sehingga bisa dijumlahkan atau dikurangi. Oke, jika ada sebuah faktor A. Oke, komponennya adalah A1 dan A2. Dan ada sebuah vektor B, komponennya adalah B1 dan B2. Maka, faktor A tambah faktor B itu adalah A1 plus B1. Di bawahnya A2 plus B2. Ini dalam kolom ya. Kolom. Pasti kolom. Oke. Kalau dalam baris itu berarti pakai I dan J. Berikutnya berarti berlaku juga untuk pengurangan. Sama ya. Faktor A dikurang faktor B berarti kita kurangkan elemen-elemen yang samanya, yang seletaknya. Berarti kalau yang atas dengan yang di atas, yang di bawah dengan yang di bawah. 1 kurangi B1, A2 kurangi B2. Oke,
Oke, selanjutnya ada sifat-sifat dalam penjumlahan vektor. Sifat-sifatnya itu ada faktor A tambah B itu sama dengan faktor B tambah A. Yang berikutnya ada faktor A tambah faktor B tambah faktor C itu sama dengan faktor A tambah faktor B tambah faktor C. Oke, contohnya diilustrasikan ada faktor V, komponennya 3 dan min 2, dan W komponennya 4 dan 5. K. Oke, kalau misalkan V tambah W, berarti kita jumlahkan komponen yang samanya dulu. Kita jumlahkan berarti 3 ditambah dengan 4. Nah, 3 tambah 4 itu hasilnya 7. Dan komponen yang berikutnya adalah 2 ditambah min 2 tambah 5. Min 2 tambah 5 seperti ini. Berarti hasilnya adalah 3. Ini kalau misalkan dalam kolom 7 dan 3. Atau kalau dalam koordinatnya seperti ini, sama ya hasilnya 7,3 dalam koordinat. Berikutnya kalau V dikurangi W, nah tinggal dikurangi aja, operasinya tinggal diganti dengan pengurangan. 3 dikurangi 4 hasilnya min 1, min 2 dikurangi 5 hasilnya min 7 kalau dalam kolom. Kalau dalam koordinatnya sama ya, 3 dikurangi 4 min 2 dikurangi min 5 hasilnya min 1, min 7. Berikutnya ada yang namanya perkalian skalar dengan vektor. Apa sih skalar? Oke, ilustrasikan. Skalar itu bisa dikalikan dengan vektor. Skalar itu adalah konstanta ya. Konstanta itu adalah merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu bisa dikalikan dengan sebuah vektor. Misalkan di sini ada vektor B yang merupakan hasil dari perkalian skalar K dengan vektor A. Nah, maka vektor B-nya ditulis K dikali A. Karena tadi katanya vektor B itu hasil dari vektor A dikali dengan K. K-nya itu ada skalar berupa konstanta yang merupakan bilangan bulat. Nah, vektor B adalah vektor yang besarnya 4 kali dari vektor A dan arahnya searah dengan vektor A. Oke. Misalkan perkalian skalar dengan vektor B punya sifat distribusi. Kalau misalkan K atau skalar dikali faktor A tambah B, maka K dikali faktor A ditambah K dikali faktor B. Oke, untuk lebih jelasnya ada coba lihat. Oke, contohnya. Nah, diketahui faktor U ada 2, min 3. Faktor V ada min 1, faktor W ada 4, min 5. Tentukan katanya. Nomor 1 2 kali faktor V. Nomor 2-nya 3 dikali faktor U tambah V dikurangi faktor W. Oke, yang pertama dulu. Nah, 2 kali V berarti 2 kali V mana V? V adalah ini ya. Nah, min 1,4 berarti 2 kali min 1,4. Kita uraikan karena tadi elemennya itu kita kalikan dengan 2, berarti 2 ini sebagai skalar atau K-nya, berarti 2 kali min 1 itu hasilnya min 2. 2 kali 4 itu hasilnya adalah 8. Ya, seperti itu. Ya, atau kalau dalam kolomnya, kalau tadi ini dalam koordinat karena koordinatnya min 2,8. Kalau dalam kolom ada 2 dikali min 1 4. 2 kali min 1 min 2. 2 kali 4 8. Ini dalam kolom. Bentuk kolom. Ya, untuk penyelesaian berikutnya tergantung soal. Apakah soalnya itu bentuknya kolom, ataukah bentuknya koordinat, atau bentuknya garis seperti yang di bawah ini bentuk baris, ada I dan J. Nah, sini
hasilnya menunjukkan sama min 2 dan positif 8. Seperti itu ya. Oke, berikutnya lagi. Oke, tadi kolom baris. Berikutnya lagi, misalkan ada faktor U, ada faktor V, dan faktor W. Kayak tadi, nomor 2. Oke, ada U merah, U ya. Berarti 2 dan min 3. V hijau. V hijau berarti 1, 4. Kita jumlahkan. Dikurangi W, U. W, U. W 4 min 5 dalam kolom 2 ditambah min 1 itu hasilnya positif 1, positif 1 min 3 tambah 4 itu hasil positif 1 sama ini W nya tetap ya 3 kali 1 3 kali 1 W tetap 3 kali 3 oke dikurangi 4 min 5 berarti 3 dikurangi 4 min 1 min 5 min 3 dikurangi min 5 adalah positif 8 karena min dengan min itu hasilnya positif ini dalam kolom kalau dalam garisnya sama hasilnya min 1 berarti min I tambah positif 8 berarti 8C. Oke, kalau tadi perkalian dengan skalar sekarang ada perkalian 2 vektor. Perkalian 2 vektor berarti 2 vektor yang dikali ya, operasi vektor itu dibagi dua, operasi perkalian atau skalar yang atau namanya dot produk dan operasi perkalian silang atau cross produk. Nah biasanya kita gunakan itu adalah dot produk. Misalkan ada 2 vektor U, ada 1 U2 dan faktor V 1 V2, maka perkaliannya adalah U dikali V itu sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Oke, langsung aja contohnya. Diketahui faktor U 2, min 3, faktor V nya min 1,4. Tentukan U kali V. Oke, penyelesaiannya kita masukkan ke rumusnya saja. Berarti oke 2 U1 berarti U1 2 ya dikali V1 min 1 berarti 2 dikali 1. Oke, hasilnya min 2 U2 berarti min 3 min 3 V2 berarti 4. Oke, min 3 kali 4 berarti min 12. Min 2 ditambah min 12 itu hasilnya adalah min 14. Jadi perkalian faktor U dan V itu hasilnya adalah min 14. Itu secara ya. Nah, mungkin kalian mulai sekarang harus bisa menggambar atau secara grafisnya dan juga secara analisnya. Oke, sekian saja. Selamat belajar.